يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan kita insyaallah untuk mengeburkan kita akhirkan hari ini. Kemudian tinggal beberapa pembahasan saja, masalah takziah, kemudian masalah apa yang bermanfaat untuk mayit setelah meninggal, kemudian tentang nanti ziaratul kubur atau ziarah kubur. Nah, insyaallah kita selesaikan. Kemarin kita sudah ketika memasukkan mayit itu diarah dari sebelah kaki, dari sebelah, kalau kita dari sebelah sana itu mana? Selatan. Kemudian dimasukkan ke dalam kubur, dan yang berhak untuk memasukkan kemarin yang pertama kali adalah wasiatnya, yang memang menjadi wasiatnya, kemudian kerabat yang paling dekat, kemudian yang paling jauh. Khusus untuk wanita, maka yang pertama kali boleh memasukkan ke liang lahat adalah maharimuha atau mahramnya, kerabat yang haram untuk menikah dengannya, bapak, paman, saudara laki-laki, kemudian yang lain. Kemudian suaminya boleh, ya, suaminya. Dan kemudian khusus untuk mayit wanita sangat sangat dianjurkan orang yang malamnya tidak berkumpul dengan istrinya. Nah, ini yang memasukkan mayit perempuan ke dalam liang lahat, ya. Kemudian ketika memasukkan mayit tersebut membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau dalam riwayat yang lain Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang lain juga Bismillah wa billah wa ala sunnati Rasulillah. Dan juga Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada 5 macam. Ya, boleh dilakukan semuanya. Ya, boleh dilakukan semuanya. Ya, kadang baca itu, kadang baca ini, dan boleh ganti-ganti. Ya, karena juga secara makna juga tidak jauh berbeda.
Ya, apalagi semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk ke dalam lahat atau syak atau lubangan kuburan, ketika ini maka yuj'alul mayyit fi qabri ala jambihil ayman, dimiringkan sebelah kanan, kayak orang tidur. Ya, sunnahnya tidur miring sebelah kanan. Wajahnya menghadap kiblat, kepalanya berada di sebelah kanan kiblat dan kakinya berada di sebelah kiri kiblat. Dan kata para ulama, wa ala hadza jara amalu ahlul Islam min ahdi Rasulillah ila yaumina hadza. Cara menguburkan seperti ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi SAW dari sampai hari ini. Sampai Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan, hakadha kullu maqbaratin ala dhahril ard. Dan begini cara menguburkan mayit di seluruh penjuru dunia. Sampai seperti itu. Artinya tidak pernah didengar cara menguburkan mayit beda. Artinya semuanya seperti itu. Dia miringkan di sebelah kanan, kepalanya wajahnya menghadap kiblat, kepalanya di arah sebelah kanan kiblat, kakinya berada di sebelah kiri kiblat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, al-baitul haram qiblatukum ahya'an wa amwata. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Ka'bah itu adalah kiblat kalian, baik kalian dalam semasa hidup maupun kalian ketika sudah mati. Wa yanbaghi an yudna min ha'itil qabril qibaliyil amami. Dan hendaknya mayit itu didekatkan ke dinding yang paling kiblat. Jangan ada jeda yang panjang, nanti goleng. Begitu udah diuruk goleng. Nah, makanya dipepetkan ke dinding paling kiblat. Li'alla yankuba ala wajhi wa an yusnada min khalfi ala dhahrihi min turab. Ya, li'alla yanqaliba ala dhahrihi. Dipepetkan dinding paling kiblat, kemudian di belakangnya diganjel. Ya, diganjel. Ya, boleh diganjel dengan tanah atau apa ya, diganjel. Ya, diganjel ya, supaya tidak balik ke belakang atau balik ke depan. Jadi posisi tetap miring. Ya, posisi tetap miring menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya, tuhallu 'anil mayyitil 'aqdu idza wudi'a al-mayyit dakhil al-qabri 'ala janbihi al-ayman. Nih, apa namanya? Talinya dilepas. Mau apa dilepas? Lepas aja tapi. Tali-talinya dilepas. Kalau sudah dimiringkan, posisi sudah dimiringkan di liang lahat, nah talinya lepas saja udah. Ya. Ya, sebagaimana anjuran para ulama, ini juga riwayat bahwa apa namanya, bahwa Nabi pernah memasukkan mayatnya Naim ibn Mas'ud al-Asja'il qabra wa naza'al akhillah. Bahwa Nabi SAW pernah memasukkan mayatnya siapa? Naim ibn Mas'ud al-Asja'i, dan beliau melepas tali-tali tersebut. Ya, melepas tali-tali tersebut. Ya, ini juga diriwayatkan beberapa sahabat. Ya, beberapa sahabat bahwasanya mereka melepas tali-tali mayit tersebut ketika setelah dilepas saja. Ya, setelah mereka dimiringkan. Ya, bukan karena biar nggak jadi pocong. Ya, bukan. Ya, dilepas saja. Karena kata para ulama, tuhallul 'aqd
Sebagaimana kata Imam Al-Haraqi ketika beliau ditanya, Imam Al-Haraqi termasuk ulama mazhab Maliki, ketika bagaimana tentang tali mayit ketika sudah dikuburkan, kata beliau tuhallul uqadu, dilepas talinya. Qala Ibn Qudamah, ini ulama besarnya, ulama kibarul ulama min madhhab al-Hanbali, beliau mengatakan amma halul aqdi min 'inda ra'sihi wa rijlihi fa mustahabbun. Adapun ngelepas talinya dari sisi kepala sampai kaki itu dianjurkan. Apa kata beliau? Lianna aqdaha kana lil khawfi min intishariha faqad umina dzalika bidafnih. Karena menali mayit tersebut itu takut kebuka. Ketika sudah ditaruh di liang lahat, maka sudah tidak khawatir lagi untuk lepas kafannya, sehingga dianjurkan untuk dilepas. Sebagaimana juga dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi, ya, dalam Kitabul Janaiz, beliau menuliskan dari Ibnu Mas'ud dan juga Samrah Ibnu Jundub dan yang lain, diriwayatkan Nabi ketika memasukkan mayitnya Naim Ibnu Mas'ud Al-Asy'ari, beliau melepas tali-tali kafannya. Syekh Ibn Baz rahimahullah ditanya, Syekh, apakah tali mayit ini dilepas atau tidak? Kata beliau, hadza huwal afdal, dilepas itu lebih utama, li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, ya, karena mengikuti perbuatan sahabah radhiyallahu taala anhum, ya, li fi'li as-sahabati radhiyallahu taala anhum. Ini dalam majmu' fatwanya, ya. Ini diantaranya, ya. Ini dilepas, ya, karena bukan apa? Karena mengikuti para sahabat, bukan karena apa? Takut jadi pocong segala macam sebagaimana di masyarakat. Ya, enggak. Ya, karena itu untuk mengikuti para sahabat. Kebiasaan para sahabat, mereka ketika menggunakan mayit dilepas, sudah. Ya, tidak ada orang arwah hidup lagi, enggak ada. Ketika Rasulullah SAW bertanya, Allah yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu apa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Makanya orang ketika wah, bapaknya pulang, Pak D-nya pulang, temannya pulang. Nah, ini di masyarakat. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang justru tidak mendasar. Loh, bisa loh. Ada yang pernah ketemu mirip dengan orangnya. Ada kisah salah satu salaf didatangi orang tuanya yang meninggal. Nah, ini bedanya orang berilmu sama yang tidak berilmu. Bayangkan sampai antum didatengin bapak, padahal bapak kita udah tahu kalau dia meninggal, datengin, ngunus pedang nih, tebas, hilang. Ternyata bukan bapak. Gak mungkin, orang sudah mati, sudah urusannya dia udah di alam lain. Kok bisa? Iya, itu jin yang ingin menyesatkan manusia. Mereka itu jin yang ingin menyesatkan manusia. Apalagi dulu Pak D, kamu ninggalnya gimana Pak D? Oh iya, saya kecelakaan di sini 200 tahun yang lalu. Oh gitu. Percaya. Percaya. Siapa dia? Karena gak mungkin dia jin tahu, tahu, gak mungkin dia orang kita 200 tahun yang lalu dia sudah hidup, ini gak mungkin. Jadi bohongin, disesatkan manusia. Nah, makanya kalau ditanya, nih motor saya hilang, ini gimana nih? Ditanya sama jinnya, dijawab,
lihat 5 rumah sebelah kananmu. Nah, dialah yang nyuri. Akhirnya perang. Akhirnya apa? Karena itu tujuannya syaitan, untuk menggelincirkan manusia supaya bermusuhan. Ini makanya orang yang nggak ngerti ilmunya percaya aja, walaupun sholat 5 waktu biasa ini, bahkan pakai peci gini, kalau ini percaya aja. Kenapa? Nggak ngerti, miskin tentang akidah, gampang dia tergelincirkan oleh syaitan, oleh jin, ya, oleh jin. Habis kecelakaan, manggil arwah dipanggil. Arwah dipanggil. Setiap manusia itu punya jin qarin yang mirip dengannya. Nah, jin qarin yang mirip dengannya. Bisa di jin qarinnya itulah yang menyesatkan manusia. Semuanya kafir kecuali qarinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini yang menyesatkan manusia. Nah, yang menyesatkan manusia. Makanya berhati-hati. Sudah. Ya, berhati-hati. Ya. Makanya kadang seperti itu akan ada, kadang-kadang seperti itu datang, ya, ujian-ujian seperti itu, ya, was-was, ya, kemudian makanya termasuk ngeruqyah itu juga, ya, kita pernah suatu saat melihat ngeruqyah. Nah, ketika ditanya, oh ini karena siapa yang buatnya? Fulan bin fulan. Siapa yang membuatmu kayak gini? Ini saya itu diginiin. Jadi dikirim santet oleh fulan. Coba kalau antum, oh iya toh, percaya. Padahal sifat mereka itu memang apa? Nipu. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Allah menjadikan jin melihat kita nggak melihat mereka. Sangat mudah mereka nipu kita. Kita nggak bisa nipu dia. Tapi mereka sangat mudah untuk menipu kita. Mereka lihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya ada sebuah pengalaman yang meruqyah. Ada peruqyah itu ketika dibacakan ayat kursi, nah nggak takut gitu jauh. Kenapa? Allah, kamu aja biasanya main ini main itu, disebutin semua dia aibnya dari pagi sampai tadi aja pagi kamu habis begini, tahu semua dia. Kenapa? Dia lihat kita tidak bisa lihat dia. Makanya ketakwaan seseorang itu akan menjadikan haibah tersendiri bagi makhluk, bahkan bagi para jin. Para ulama dahulu dengan ketakwaan mereka, sendalnya sudah bisa dibuat ngusir jin. Nah, ngusir jin nggak perlu datang, kasih sendalnya Imam Ahmad ditakut. Nah, kayak gitu. Nah, makanya ini kadang pentingnya kita kadang berhati-hati ketika kita seperti ini, ya. Kadang-kadang keyakinan yang tidak bersumber dari syariat, ya, tidak bersumber dari dalil-dalil Al-Quran, dari nas-nas dari sunnah, maka tidak boleh kita ambil begitu saja. Ya, tidak boleh kita ambil begitu saja. Ya, apalagi yang tidak mendasar. Ya, sumbernya dari nggak jelas. Ya, sumbernya tidak jelas. Kemudian selanjutnya yunsabu ala fathatil lahdi al-labanu nasban. Kemudian ditegakkan di lubangnya liang lahat itu bata atau batu atau kayu dan sebagainya untuk menutup celahnya. Ya, kayak biasanya kita itu kayu atau ini, usahakan serapat mungkin. Baik celah-celahnya juga ditutup, ya, celah-celahnya juga ditutup lagi,
ya, supaya betul-betul rapat. Li'alla yasila at-turab ila al-mayyit, supaya tidak tanah itu tidak sampai kepada mayit, ya, tidak sampai kepada mayit. Jadi benar-benar tutup rapat lubangnya. Ya, ketika diuruk benar-benar rapat, tidak ada yang bocor ke liang lahat, tidak masuk ke dalam mayit. Nah ini juga diantaranya hal yang perlu diperhatikan, ya. Kenapa? Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam juga uhkima bi laban, artinya dengan bata. Ditutup dengan bata-bata. Ketika Nabi SAW dikuburkan juga seperti itu. Kemudian setelah ditutup rapat liang lahatnya, yuhtha ba'dal faraghi min saddil lahi thalath hathayatin al-qabr. Ya, semua yang hadir usahakan untuk ikut menguburkan, walaupun dengan tiga kali lemparan dengan tangan. Ini juga dianjurkan, ya. Jadi setelah benar-benar ditutup liang lahatnya, ya dikuburkan. Ya, yang nggak ikut dari cangkul pakai tangan, walaupun cuma 3 kali lemparan. Nah, cara melemparkannya itu dengan 2 tangan langsung, ya, bukan satu gini, tapi 2 tangan. Karena dalam riwayat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ata qabral mayyit fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan, bahwa Rasulullah SAW mengantarkan jenazah dan menguburkan mayit, kemudian fahatha alaihi, kemudian melemparkan 3 kali lemparan dengan tangannya dari sisi kepalanya, kepala mayit. Ini 3 kali dilempar, ya. Dalam riwayat yang lain, hatta biyadaihi, sampai dengan 2 tangannya. Tangannya lempar 3 kali. Nah, ya syukur-syukur bisa, kan tidak semuanya bagian cangkul, ya, itu tidak. Yang enggak bagian cangkul kita lemparkan dengan tangan. Ya, supaya apa? Supaya sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal hathu alaihi min hadzal hadits min babil musyarakah idza kana an-nasu katsiran. Al hathu ini, ya, melemparkan dengan tanah ini, tangan itu, supaya ikut bagian pahala menguburkan mayit, walaupun kalau seandainya orang yang menguburkannya orangnya banyak, ya, banyak, ya, sehingga walaupun tidak ikut menguburkan secara ini, tapi beliau yang hadir semua ikut mendapatkan pahala menguburkan mayit, walaupun dengan cuma 3 kali lemparan dengan tangan. Nah ini. Kemudian wa yuhalu 'alal qabri turab wa la yuzadu 'alaihi min ghairi turabihi wa inna ma yuj'alu at-turab alladhi akhraj al-qabr min ziyadah. Ketika mengubur enggak perlu cari tambahan tanah. Waduh, nyari tambahan tanah yang lain. Udah dikuburkan dengan tanah yang sudah tadi galiannya. Ya, tadi galiannya. Ya, kenapa? Karena nanti kalau dia dikubur diambilkan tanah-tanah yang lain, maka akan kelebihan, sehingga kalau kelebihan nanti bisa jadi akan apa? Terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi numpuknya, dan ini juga tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup dengan apa? Dengan tanah yang tadinya untuk menggali, ya, untuk menggali, ya. Makanya setelah itu disunnahkan meninggikan kubur itu cuma cukup qabr shibrin,
cuma sejengkal. Kenapa? Kira-kira seluas lahat ya udah. Ya, supaya pas sehingga bisa ditinggikan seluas sisa tanah yang kosong di liang lahat. Nah, makanya nanti kalau ditambah nanti bisa terlalu tinggi dan itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianjurkan untuk meninggikan sebatas qadra shibrin, ya, sejengkal. Ya, tidak perlu terlalu tinggi. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga diratakan saja. Ya. Kenapa? Lianna taswiyatahu bil ardi ta'arruduhu lil ihana. Karena kalau kuburan itu diratakan saja, maka ini merendahkan mayit. Ya, merendahkan mayit. Ya, maka ditinggikan. Ya, ditinggikan. Tapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Nah, cukup sejengkal saja untuk membedakan kalau dia ini kuburan atau tidak. Dan dengan ditinggikan sejengkal itu, maka dia itu apa? Yaj'aluhu yatamayyazu wa la yuhan. Dibedakan antara kuburan dan tidak direndahkan. Tapi kalau cuma diratakan, maka ini justru merendahkan mayit. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu haldan. Nabi ketika beliau Rasulullah SAW wafat, dibuatlah liang lahat, wa nusiba alaihi labanu nasban. Kemudian ditegakkan di liang lahatnya al-labin, kayak bata gitu, untuk menutup lubang lahatnya. Wa rafa'a qabrahu 'alal ardi nahwan min shibrin, dan meninggikan kuburnya itu sekitar 1 jengkal. Ya, satu jengkal. Ya. Ya, ini diantaranya dalil ditinggikannya sekitar 1 jengkal, tidak boleh lebih dan juga boleh tidak hanya diratakan saja. Ya. Ya, beritanya Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wa idza dafanul qabra biturab ja'alu alaihi hasba wa rashuhu bil ma' hatta yathbuta biha at-turab faqulu hadha la ba'sa bihi li'anna fihi hifdhan liturabihi wa baqa'an lahu wal mashru'u fi raf'il qabri shibrun aw ma hawlahu wa amma raf'u kathiran fala yajuz. Kata beliau ketika ditanya bahwasanya, sehingga beliau menjawab, kalau menguburkan mayit maka dengan tanah yang dengan tanah yang tempat galiannya, warasuhul bil ma, disiram dengan air supaya padat, maka itu enggak apa-apa, ya, dikuburkan. Li'anna fihi hifdhan liturabihi wal masyru'. Kemudian setelah itu dianjurkan mengangkat kuburan sekitar 1 jengkal. Wa amma raf'uhu katsiran fala yajuz. Sedangkan meninggikan lebih dari itu maka tidak diperbolehkan, kata beliau. Lima thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebuah hadis Nabi diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah wahai Ali engkau melihat gambar patung kecuali engkau hancurkan, dan tidaklah engkau melihat kubur yang ditinggikan tinggi maksudnya lebih dari 1 jengkal kecuali kamu ratakan. Dikubur ditinggi-tinggiin. Ada kuburan setinggi ini, maka ini menyelisih sunnah, dibangun. Ya, kemudian ya, ini menyelisihi apa yang sudah dianjurkan. Bahkan Nabi memerintahkan kepada Ali untuk meratakan kuburan yang dibangun, ditinggikan. Ya, ini yang makanya disinilah kadang di masyarakat itu sebenarnya nah inilah kadang
kurang tepat dalam memahami penjelasan para ulama. Membangun kuburan itu minimal, penjelasan para ulama itu minimal makruh. Minimal hukumnya itu sudah paling ringannya. Sehingga karena makruh, makruh. Nah ini nih yang menjadi celah syaitan, akhirnya makruh. Ya, akhirnya justru dilanggar. Akhirnya sunnah, bersunnah itu berarti apa? Untuk ditinggalkan. Kalau makruh itu untuk dilaksanakan. Alasannya karena makruh. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tidak hanya itu. Ketika seorang melakukan sesuatu yang makruh, ini dampaknya kadang ketika bisa mengantarkan perbuatan yang lebih besar lagi. Bisa jadi keperbuatan yang haram, bisa jadi mengantarkan kepada perbuatan lebih dari itu. Bahkan ketika nanti misalnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, orang yang belum belajar akidah, tauhid, dikira dengan ditinggikan itu, dimuliakan, dikeramatkan, dikira bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Ini dampaknya, nggak hanya makronya, tapi dampak setelah itu akan bisa menampakkan sesuatu hal yang hal yang berdampak kepada kesalahgunaan orang-orang yang tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang akidah, sehingga bisa tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan dikhawatirkan bisa tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang syirik. Nah ini bahaya. Maka Islam itu melarang sesuatu perbuatan yang haram, melarang perbuatan syirik, dan menutup celah yang bisa mengantarkan kepadanya. Makanya ketika Allah mengharamkan zina, maka wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat perbuatan zina. Maka kita dilarang mendekati zina, karena mengharamkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang bisa mengantarkan kepadanya. Ikhtilat, laki-laki dipisah, karena bisa mengantarkan ke perbuatan tersebut. Apapun, khamr misalnya, ini hal yang mengantarkan, maka juga dilarang. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW an yubna alal qabr. Nabi SAW melarang dibangun di atas kuburan, lebih ditinggikan lebih, dibangun dan yuktaba alaih, dan ditulis di atasnya. Maka sebaiknya nggak perlu tulisannya. Tulisan sebenarnya nggak perlu. Ya, lebih selamat insyaallah. Ya, lebih selamat insyaallah. Ya, walaupun yang dilarang secara shar'i dalam hadis itu, dahulu ketika zaman jahiliyah itu selalu puji-puji tulisan, ini puji fulan, ini dulu begini tulisannya, sehingga tulisan-tulisan tersebut, tanda-tanda tersebut masuk ke dalam bab niyahah. Di bab niyahah. Niyahah itu meratap. Ini sebaiknya nggak usah dikasih tulisan, udah. Ya, nggak perlu dikasih tulisan. Wa fi sunan Abi Dawud naha an yuq'ada 'ala al-qabr wa an yuqassas wa an yubna 'alaihi wa an yusada 'alaihi aw an yuktuba 'alaihi. Nabi SAW melarang duduk di atas kuburan, dibangun, ditinggikan lebih dari yang semestinya, kemudian dilarang ditulis, kasih tulisan. Nah ini jelas dalam keumuman hadis Nabi SAW dilarang kasih tulisan. Wa an yubna 'alaiha wa an tuta, didudukin dan sebagainya.
Ya, ini tentu dilarang. Ya. Wa fil an yuktaba 'alal qabri syai'un. Nabi sallallahu melarang mengasih tulisan, sesuatu tulisan di atas kuburan. Udah kasih batu ke sini udah selesai. Ya, selesai. Ya, cukup insya Allah dan lebih selamat. Dan lebih selamat. Ya, dan insya Allah lebih selamat. Kemudian ya tudha'u 'alal qabri, ya tudha'u 'alal qabri apa? Ini tinggal 2 poin lagi, 2 atau 3 poin lagi. Mau adzan dulu? Ada adzan dulu. Baru kita selesaikan 2 poin, habis itu selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian setelah
ditinggikan 1 jengkal. Yu'allamul qabru bihajarin aw labanin aw khashbatin. Dikasih tanda dengan apa? Batu, kemudian kayu atau bata, nggak apa-apa, kasih tanda. Karena ketika Nabi SAW ya mengajarkan kepada kuburnya Utsman ibn Maz'un itu dengan meletakkan batu di atasnya, fi inda ra'sih, dari sisi kepalanya. Wa qala ata'allamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli. Aku mengajarkan itu dengan kuburan saudaramu, dan aku menguburkan seperti ini kalau siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Nah, ini kasih tanda batu atau apa dan sebagainya, ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz rahimahullah ditanya ba'as bi wad'i alamatin al-qabr, tidak mengapa ngasih tanda di atas kuburan supaya bisa diketahui, seperti batu, ya, tulang, hadid, besi, tanpa ada tulisan apa-apa atau nomor. Nah, si nomor bahaya nanti, ya, si nomor bahaya. Li'annal arqam kitabah, kata beliau, karena nomor termasuk tulisan. Wa qad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'anil kitabah 'alal qabr. Wah, Nabi SAW melarang tulisan di atas kuburan, ya. Ya, tidak mengapa, ya, dikasih batu atau apa, kayu dan sebagainya. Kemudian juga diantaranya kalau di kebiasaan dahulu itu dikasih air, karena memang kalau di Timur Tengah itu jarang hujan, tanahnya sangat keras, sehingga kebiasaan mereka kalau menguburkan mayit setelah dipadatkan disiram. Ya kalau kita mau nggak apa-apa, ya cuman kita biasanya kita ini Masya Allah, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat air banyak, ya, nikmat semuanya banyak. Antum kalau di Timur Tengah sana, di Arab, paling hujan setahun bisa dihitung sekali 2 kali udah. Ini tanah sangat keras, makanya kalau gali kuburan itu pakai ekskavator kadang, saking kerasnya. Makanya kadang untuk merapatkan itu disiram dengan air. Ya nggak apa-apa dilakukan, dan termasuk sunnah itu dengan rasyul qabr bil ma'i ba'dal intiha min a'malil dafn, menyiram kuburan dengan air setelah selesai menguburkan. Kata Ibnu Qudamah, wa yustahabbu an yarasha 'alal qabri ma'an, disunnahkan, dianjurkan menyiram di atas kuburan dengan air, liyaltaziqa turabuhu, supaya padat, lengket. Nggak apa-apa kalau dilakukan, ya. Ya, dengan apa? Dengan disiram tanahnya supaya lengket, ya. Ya, dan ini datang banyak dari kalangan salaf, dan rash al qabr ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga membawakan Ja'far ibn Muhammad membawakan sebuah perkataan tentang menyiram di atas kuburan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa athar, ya, disiram, ya, enggak apa-apa, ya. Kata Syekh Al-Bas, apa hukumnya menyiram air kuburan? Hadza mustahabbun in tayassara dzalik. Ini dianjurkan, disunnahkan kalau memang memungkinkan. Li'annahu yuthabbit at-turab bil ma' wa yahfazuh, dan itu akan bisa mengokohkan tanah dan menjaganya, ya. Ya, wa yusta'an yurash bil ma'. Sebagaimana Nabi SAW ketika dikuburkan, setelah ditaruh tanda batu, kemudian apa? Yurashu bil ma'. Nabi ketika dulu dikuburkan juga begitu, setelah ditaruh batu kemudian disiram dengan
air, kata beliau. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah, la ba'sa an yurash lianna al-ma'a yumsiku at-turab fala yadhhabu yaminan wa yasaran. Enggak apa-apa tanahnya disiram, karena dengan disiram itu air akan memadatkan tanah, tidak pergi ke kanan dan pergi ke kiri. Kemudian yang terakhir setelah selesai, maka apa terakhir? Yaqiful hadirun ba'da al-faraghi min ad-dafn 'ala al-qabri yad'una lil mayyit bit-tathbit wa yastaghfiruna lahu wa yu'maru jami'ul hadirin bidzalik. Ini penting. Ini kadang ini yang kadang kita lengah. Setelah menyelesaikan kuburan, maka semua berdiri, kemudian berdiri di sisi kuburan mendoakan mayit bitathbit, tapi doanya sendiri-sendiri. Wa yastaghfiruna lahu, dan memintakan ampun. Ya, dan seluruh yang hadir diperintahkan. Jadi setelah selesai ada misalnya sedikit mauidhah, silakan mendoakan, berdoa nggak apa-apa. Semua ngangkat tangan tapi sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama kita, masyayikh kita. Nggak langsung sebenarnya pergi gitu ya. Kita berdoa dulu, betul-betul mendoakan mayit tersebut. Ya, tidak mengapa ya mendoakan seperti itu. Ya Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afun, sendiri. Allahumma fillahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la ja'alahu khufratan min hafrin nar. Dan sebagainya. Doa. Dan berdoa sendiri mendoakan mayit tersebut ya. Ya, didoakan at-tasbit. Ya, dia ketetapan imannya, ampuni dosanya, diampuni kesalahannya. Kemudian kenapa? Sebagaimana hadis Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu prakteknya yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, nanti antum praktekkan. Selesai ya, ini doa. Nah, tapi tidak bareng-bareng, tapi sendiri, tidak mengapa, angkat tangan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afan dan sebagainya. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Nabi SAW setelah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri. Apa kata? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, dan doakan dia tetap keimanannya. Ya, karena fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia itu akan ditanya oleh malaikat. Doakan. Ya. Qala Imam Syaukani rahimahullah, Imam Syaukani berkata, fihi masru'iyatul istighfar lil mayyit indal faraghi min dafnih. Ini disyariatkan kita mendoakan, memintakan ampun kepada mayit ketika setelah selesai menguburkan. Wa su'alut tasbit lahu, dan memintakan keteguhan iman kepadanya, karena pada saat itu dia sedang akan ditanya oleh malaikat. Dan ini dalil ini sangat banyak tentang masalah ini ya. Sampai kata para ulama, waradat haditsu dzalika katsiratun balagat haddat tawatur. Hadis tentang ini sangat banyak riwayatnya sampai tawatur. Tawatur itu pokoknya saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan. Artinya sudah banyak riwayatnya. Ya, riwayatnya sangat banyak. Kalau hadis ahad, hadis nanti ada aziz, hadis masyhur, itu cuma minimal 3. Kalau tawatur, makanya marawahu adadun katsiran minar ruwat istahalat tawafuquhum alal kadhib. Yang enggak mungkin itu dusta, karena semua orang meriwayatkan, apalagi para sahabat. Kalau sahabat satu saja itu sudah sahih. Kalau ada sahabat hadis ahad, sahabat satu orang saja itu sudah sahih. Apalagi kalau yang meriwayatkan banyak.
lebih sahih lagi. Makanya disebut dengan hadisun mutawatir, hadis yang mutawatir. Saking banyaknya riwayat tentang tersebut. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk mendoakan saudaranya ketika untuk mintakan ampun kepada saudaranya yang telah meninggal. Artinya banyak riwayatnya, sehingga kita tidak perlu kadang ini kita mintakan doakan. Nah, ini mungkin itu tentang menguburkan mayit. Insyaallah nanti pembahasan kita tentang fikih jenazah mungkin tinggal beberapa pembahasan, diantaranya takziah, kemudian perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah meninggal. Mayit berarti meninggal ya, setelah meninggal. Kemudian setelah itu nanti pembahasan tentang ziarah kubur, tentang ziarah al-kubur. Ini penting yang perlu kita bahas nanti untuk selanjutnya. Kalau udah itu semua, maka sudah selesai pembahasan tentang fikih jenazah. Tinggal kita lebih kuatkan lagi di prakteknya dan sebagainya, supaya nanti kita betul-betul, alhamdulillah kita sudah peralatan sudah ada. Nanti ketika nanti dibutuhkan ketika ini, maka insya Allah nanti kita akan bisa praktekkan dengan mudah insya Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.